Nanti hari ini sambil santai-santai saja saya akan bahas yang nitrimetri aja ya. Yang nitrimetri itu satu pertemuan aja, nanti yang argentometri sama asidi alkali kita menggunakan 2 kali pertemuan. Gitu ya. Oke. Ini terjauh mudik di mana ini? Ada yang sampai Irian? Enggak. Arya, kamu mudik kemana? Saya ke Blora, Bu. Oh, ke Blora. Eh, Gina, Gina, Gina kemana Gina? Gina Alia, Gina Hasanah. Wah, mudik enggak kamu? Kok nggak dengar ya, Dek ya? Oke, nggak apa-apa. Makasih sudah open kamera. Seneng aku kalau ada banyak yang open kan. Jadi semangat. Oke, eh, tapi kalau nanti mau close kamera enggak apa-apa ya, karena mungkin anu apa namanya sambil mau makan kue Lebaran. Oke, aku mau presensi aja dulu ya. Biasanya aku suka lupa. Oke, belum ke share ya. Oh, Pergi cara nih. Nah, 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 nah. Kok hilang deh? Ini. Oke, sudah kelihatan. Oke ya, sudah ya. Silakan presentasi dulu. Mohon maaf, Bu. Apakah untuk absennya disatukan saja, Bu? Ya, satukan aja lewat sini. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Sampun ya presensinya. Mohon maaf Ibu, Heeh. untuk presensinya sebagian dari teman-teman ada yang tidak terekap Ibu di semesternya. Oh ya, oke. Iya. Kalau gitu nanti biar diambil dari ini aja ya, Zoom-nya aja ya. Apa namanya apa list partisipan itu. Oke. Yang penting udah menggunakan kelasnya, kemudian nomor mahasiswanya sama namanya. Ini kok mentok 206 tapi masih nambah-nambah ya. Oke, nanti saya inikan ke Mbak Mita. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Ini saya stop dulu. Kemudian saya akan ke materinya. Ini adik ya, sudah terlihat. Oke, oke. Jadi adik-adik semuanya di materi nitrimetri ini Anda kan menggunakan metode nitrimetri ini untuk menganalisis senyawa amin aromatik primer ya. Di praktikum sudah ada kan Dik ya, sudah digunakan untuk analisis, tapi mungkin ada beberapa yang belum sampai eh, ininya ya apa namanya topiknya. Nggih. Jadi sebenarnya untuk titrasi nitrimetri itu yang kita gunakan adalah larutan baku natrium nitrit sebagai titrannya. Ya, ini unsur nitrit NO2, kalau nitrat NO3. Nah, sebenarnya nanti yang akan bereaksi dengan senyawa kita itu, yang kita akan analisis itu adalah si asam nitrit ini. Ya, dia nanti bereaksi dengan amin aromatis primer. Kalau primer itu semua N-nya ini masih memiliki H2 ya. Jumlah hidrogen yang diikat di N itu masih dua. Tapi kalau sekunder nanti dia akan menjadi satu hanya itu tersubstitusi dengan alkil atau dengan atom yang lain gitu ya atau gugus yang lain. Nah, ini amin aromatik primer. Aromatiknya kemudian ini primernya sebagai NH2. Nah, nanti yang bereaksi itu HONO atau HNO2 asam nitrit. Kenapa kita tidak mereaksikannya dengan langsung menggunakan asam nitrit gitu. Tapi kita menggunakan natrium nitrit tetapi nanti dalam suasana asam ya. Karena yang namanya asam nitrit ini adalah asam hipotetis yang artinya itu sangat mudah sekali untuk teroksidasi menjadi asam nitrat sehingga apa? Tidak pernah ada distributor yang menjual asam nitrit. Yang ada adalah natrium nitrit sehingga nanti untuk bisa menjadi HNO2 diperlukan suasana asam. Oke. Nah, kemudian reaksinya ini akan membentuk suatu garam diasonium. Garam diasonium itu N-nya ini, sambil coret-coret. N-nya ini gabung dengan ini. Kok warnanya enggak merah. Nah, ini. Ya, N ini akan bergabung dengan ini menjadi satu garam, membentuk ikatan tiga gitu ya. Kemudian di satu ininya menjadi bernuansa asam, bermuatan positif sehingga nanti akan membentuk satu garam
positif itu nanti akan suka dengan negatif ya. Jadi nanti akan membentuk begini. Nah, ini kan si R-nya itu, si aromatiknya, ya toh. Nah, ini posisinya adalah positif, sehingga mengikat Cl yang bermuatan sebagai garam membuat, nah, terus terjadi ikatan ionik begini, ya. Nah, ini adalah dasarnya. Nah, reaksi ini berjalan pelan-pelan sehingga kadang butuh suatu apa namanya katalisator dan juga butuh suasana yang eh, dingin gitu ya, suhunya kurang dari 15 derajat. Jadi kalau ditanyakan kenapa tidak menggunakan asam nitrit? Karena tidak ada asam nitrit yang dijual di pasar ya. Sehingga kita pakainya natrium nitrit. Ini hanyalah asam hipotetik. Setiap orang bisa mengatakan demikian. Nah, reaksinya itu reaksi molekular. Kalau Anda lihat 1 mol titran, misalnya titrannya di sini, 1 mol, bereaksi dengan 1 mol molekulnya membentuk 1 mol produk. Ya. Nah, syaratnya apa saja? Ini suhunya harus rendah, sebab pada suhu yang tinggi diazonium itu tidak stabil. Kemudian biasanya reaksi itu kalau reaksi yang butuh panas, kita panaskan itu reaksinya menjadi cepat gitu ya. Tapi kalau ini dicepatkan, di apa namanya suhunya dinaikkan biar cepat, itu diazoniumnya yang tidak stabil. Sehingga dibutuhkan suasana yang bisa di suhu kamar tapi reaksinya menjadi cepat, butuh apa? Butuh suatu eh, katalisator ya, nanti bisa pakai KPR. Nah, titrasinya harus pelan-pelan karena reaksinya molekular dan meskipun kita tahu bahwa kecepatan reaksi itu bergantung pada suhu. Jadi pertanyaan ini sudah terjawab ya bahwa ANO2 itu ada satu asam nitrit. Nah, eh, larutan natrium nitrit ini merupakan larutan yang sekunder, sehingga Anda butuh melakukan standarisasi atau pembakuan. Nah, pembakuan natrium nitrit ini menggunakan apa? Menggunakan suatu amin aromatik primer yang bisa yang bisa memiliki atau bersifat dia stabil gitu ya, sehingga menjadi standar primernya bisa memilih asam sulfanilat ini, ya asam sulfanilatnya, atau bisa menggunakan asam sulfanilamid. Nah, golongan-golongan sulfa itu khas sekali. Nanti yang bereaksi dengan natrium nitrit, kalau si sulfanilamid itu bagian ini ya, Dek ya. Ya, ini ada NH2, Bu, tapi bukan di sini nanti reaksinya. Tapi reaksinya tadi kan prinsipnya amin aromatik primer. Amin yang diikat oleh gugus aromatik dan bersifat primer. Kalau ini kan tidak diikat oleh amin aromatik primer, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan reaksinya nanti di NH2 ini. Nah, Anda sudah ngerti obat-obat sulfa itu bereaksi atau sebagai obat apa? Masuk dalam kategori obat apa? Antiinflamasi, antipiretik, bukan ya, tapi masuk dalam satu antibakteri ya. Hmm. Atau biasanya ini menjadi satu eh, strategi terapi kalau Anda eh, apa itu terkena eh, yang bikin kepalanya gede itu loh, Dek. Yang apa itu yang kucing yang menjadi perantaranya, toksoplasma ya, nah, tokso. Nah, ini menjadi salah satu alternatif choice pertama, lini pertama untuk pengobatan infeksi karena toksoplasma. Nah, tapi di ras Asia itu masih banyak yang alergi terhadap sulfa, ya.
Nah, alergi terhadap sulfa itu bisa dirasakan ringan dan berat. Berat itu sampai nanti bisa menghambat pada sekresi air liur dan juga mata, air mata. Sehingga dulu pernah ada kasus perempuan terinfeksi toksoplasma, kemudian dikasih terapi pakai sulfa. Nah, sulfanya itu tidak mempan, jadi dianggapnya tidak mempan karena apa? Kondisi pasien itu menjadi memburuk. Nah, memburuknya itu disangkanya karena toksonya yang lebih agresif, jadi lebih cepat pembiakannya di dalam tubuh dan sulfa yang diberikan menjadi kurang. Akhirnya dikasih sulfa dengan dosis tinggi. Nah, ternyata tambah memburuk. Karena apa? Karena ternyata dia itu masuk dalam kategori alergi di sulfa ini, tetapi alerginya itu fatal karena langsung meminimalkan sekresi dari air liur. Sekresi air liurnya berkurang, termasuk di usus itu kan juga ada pelumasnya ya. Nah, itu mukosanya itu juga berkurang. Sehingga yang dirasakan adalah pendarahan di usus. Jadi ususnya iso koyok robek-robek gitu deh. Nah, kemudian baru ketahuan ada komunikasi antara dokter yang menangani toksunya dengan dokter penyakit dalam yang lain pada berdiskusi, kemudian juga apotekernya diundang, kemudian ketahuan bahwa dia alergi sulfa, sulfanya di drop, kemudian di dilakukan pemulihan. Dan sampai parah karena ususnya tadi itu juga menjadi berkurang mukosanya, kemudian air mata tidak keluar dan itu butuh recovery yang lama. Nah, celakanya terus ada COVID itu ya. Mau tidak mau akan pembelajaran dan segala aktivitas menggunakan layar digital, layar device begini, dan dia menjadi tidak tahan untuk terpapar dengan sinar itu. Jadi menjadi satu pelajaran berharga kalau misalnya kita nggak berharap sakit, tapi kita bisa menularkan ilmunya karena kalau ada di sekitar kita mendapat terapi sulfa, harus hati-hati ya. Jadi memang riwayat alergi itu harus terdokumentasi baik dan bisa dikenal oleh banyak orang ya. Kalau di luar negeri itu sudah punya masing-masing punya KTP dan alergi obat apa itu Wah, tuh aku bisa. sedih. Kenapa sedih? Oke, bisa di mute ya. Heeh. Oke, gitu ya. Jadi itu pelajaran yang perlu kita perhatikan terkait dengan sulfa. Kalau dulu sulfanilamid masih menjadi pilihan juga untuk terapi anak-anak yang baru kitan itu ya. Dikasih pupuk sulfa gitu, lukanya cepat sembuh gitu. Nah, itu terkait dengan sulfa, nggak apa-apa karena kita farmasi ya dan semuanya kan mau jadi farmasis harus tahu beberapa hal tentang obat. Nah, kembali ke titrasi untuk nitrimetri, bahwa di titrasi nitrimetri ini akan ada tiga macam indikator. Ada indikator dalam, yang itu merupakan campuran dari indikator troponin OO dan methylene blue. Jadi methylene blue ini aja hanya pengkontras sebenarnya, yang bereaksi nanti hanya tropulin OO ini. Nah, indikator dalam itu artinya indikatornya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer tempat kamu melakukan reaksi ya. Dan kan pakainya Erlenmeyer tadi masukkan di sini, indikator dalam. Nah, kemudian ada indikator luar, kita menggunakan pasta kanji Yudhida. Jadi kita ada KI eh, yang itu nanti apa namanya eh, KI ini dioleskan pada satu
kertas saring begitu ya, pasta kanjinya. Pasta itu amilum ya. Amilum kemudian ditambah dengan ada si KI itu. Kemudian kamu totolkan di sini indikatornya. Kemudian nanti kalian titrasi ya, titrasi begini ya. Ini pura-puranya anunya apa namanya? Breadnya. Oke, begitu. Ini nanti netes-netes. Nah, setiap tetesan itu ya, secara berkala kamu ambil cuplikan, kemudian kamu teteskan di sini. Nah, eh, resikonya adalah kalau kalian tidak rajin ngambil, maka bisa terlewat titik akhirnya. Tapi kalau keseringan ngambil, maka kamu mengambil beberapa kali sehingga zat yang akan kamu titrasi itu lama-lama akan berkurang. Ya, kalau berkurang maka volume titrannya ini juga akan berkurang. Kemudian kamu menerjemahkan menjadi hasil konsentrasi analit yang kamu titrasi itu menjadi lebih kecil dari harga sebenarnya. Ya, ada satu kesalahan. Ya, sehingga indikator eh, luar ini sampai sekarang kalau ada indikator dalam, kenapa pakai indikator yang luar ya? Karena beberapa itu tadi ya kesalahannya. Kemudian ada potensiometer. Nah, kalau potensiometer itu nanti ada elektroda, kemudian dihubungkan dengan arus listrik, kemudian kita bisa melihat perubahan potensial voltasemeter atau perubahan amperometernya. Ya, bisa voltase, bisa kuat arusnya itu dideteksi. Bagaimana caranya? Nah, pada saat titik akhir titrasi itu nanti akan ada satu lonjakan perubahan potensial dari larutan yang ada di sini, ya. Karena kan kalau sudah habis semuanya tadi menjadi garam, kemudian kalau ada kelebihan titran itu nanti akan bereaksi dengan tropiolin UU-nya ini ya. Kalau pakai indikator dalam yang itu nanti mengoksidasi ini. Tapi kalau tidak ada tropiolin UU maka nanti kelebihan titran itu akan menyebabkan lonjakan potensial dari sistem ini ya. Ini digital kemudian bisa di-record, kemudian bisa dipanggil, bisa di-print sehingga datanya itu adalah data yang tidak bisa ditipu gitu ya. Nah, kalau bicara tentang mungkin Bu Halida juga sudah membicarakan tentang audit trail atau bagaimana kita mengaudit proses pekerjaan dari mulai persiapan, perlakuan, kemudian recording data itu menjadi satu kesatuan karena ini tidak bisa ditipu lagi gitu ya. Tapi kalau yang namanya titrasi, maka titik akhir itu Bu bisa didigitalkan loh. Ya digitalnya di foto, foto digital, kemudian bisa di print, bisa masuk ke situ ya. Tapi artinya dalam memasukkan dan menginterpretasikan dari apa namanya ini sudah titik akhir atau belum itu butuh mata manusia dan itu sifatnya subjektif ya. Jadi ini sebenarnya alat yang mengurangi subjektivitas tadi itu dan hasilnya menjadi data yang solid, data yang reliable atau yang dapat dipercaya. Nah, zaman sekarang itu butuh suatu pengarsipan yang meminimalisir kesalahan dari orang atau human error-nya. Jadi tidak hanya untuk pekerjaan-pekerjaan di industri yang eh, apa namanya cukup krusial misalnya untuk produksi dan sebagainya, tetapi kalau ini digunakan nanti untuk suatu QC atau kontrol kualitas, maka data itu pun juga harus terintegrasi dengan baik. Ya. Nah, ini kita bahas satu-satu tentang indikator dalam. Ini tadi kalau ada kelebihan titran, maka nanti titrannya natrium nitrit dalam suasana asam itu akan menjadi material yang mampu mengoksidasi dari tropiolin OO. Tropiolin OO-nya itu ini.
Kemudian eh, nanti ada perubahan warna dari merah menjadi tidak berwarna atau ya cenderung-cenderung kuning gitu ya. Nah, kemudian metilen blue-nya ini dipakai untuk pengkontras. Jadi kalau menjadi tidak berwarna itu rasanya menjadi, aduh ya Dek ya, membedakan nanti ini yang belum dititrasi sama yang sudah itu akan sulit gitu. Sehingga butuh kontrol warna metilen blue. Kalau metilen blue warnanya tetap biru dari mulai titrasi sampai nanti akhir titrasi, maka biru ini ketika ketemu dengan tropiolin OO yang warnanya merah, biru tambah merah kan berarti nanti jadinya violet ya. Tapi di titik akhir nanti itu akan muncul warna biru. Kalau dia tidak berwarna kan berarti tetap biru. Tapi kadang ininya menjadi agak kekuningan itu ya. Si si apa akhir titrasinya itu. Maka nanti biru ketemu kuning itu ya hijau-hijau gitu ya. Gabungan dari biru ke kuning. Itu indikator dalam. Nah, indikator yang luar, jadi sudah saya sampaikan ada kalium ya, kemudian ada pasta itu artinya amilum. Nanti kalau ada kelebihan natrium nitrit dalam suasana asam tadi, kemudian ini akan mengoksidasi iodida tadi, Ki. I-nya kan sebagai I negatif ya atau imin, kemudian teroksidasi menjadi I2. Nah, I2 ini punya karakteristik kalau bereaksi dengan amilum, dia warnanya akan menjadi biru. Ya, jadi yang menimbulkan biru itu siapa? Adalah yodiumnya ini ketemu dengan amilum. Ya, nah sayangnya ini karena indikator luar tadi itu ya digores-gores itu tadi, si ini apa namanya si yodida itu, imen itu juga bisa teroksidasi oleh oksigen udara. Oksigen udara, jadi dia tidak dioksidasi oleh material ini, tapi oleh O2. Nah, tapi reaksinya itu lambat. Sehingga nanti kalau misalnya mau diamati sudah di titik akhir, maka segera akan timbul I2 ini akan terjadi segera imin ini dengan HNO HONO itu, HNO2 tadi itu reaksinya cepat. Sehingga jangan ditunggu lama. Oh Bu, tak goresin sekarang. Tinggal dulu deh ambil minum keluar gitu. Karena kan nggak boleh minum di dalam lab. Kemudian lupa ada temennya ngobrol sebentar terus balik-balik lo sudah biru gitu itu sudah titik akhir tapi ingat bahwa biru yang kita kehendaki adalah biru yang segera terjadi ya atau secara cepat itu terjadi jadi pengkecohnya tadi di samping rajin ngambil dari Erlenmeyer juga dikecoh oleh O2 dari udara sehingga kadang indikator luar itu tidak me, at the end-nya kan berarti volume titran tadi volume titrannya itu menjadi dimasukkan ke dalam perhitungan itu menyebabkan kadarnya menjadi lebih eh, rendah begitu ya. Oke, ini potensiometernya, indikatornya, elektrodanya bisa elektroda kalomel platina masuk ke titran. Tapi saya beberapa kali ngamatin untuk titrasi volumetri ini kayaknya eh, nggak tahu ya, kok malah tidak ada yang satu praktikum menggunakan potensiometer. Kita punya padahal alatnya. Mungkin besok bisa di ini kan, disisipkan materi atau apa namanya tetap nitrimetri tapi menggunakan potensiometer gitu ya. Ini bisa juga dikasih itu ya. Nah, kalau potensiometer ini kita bisa lihat bahwa nanti ketika Anda titrasi ya, ini contohnya misalnya titrasinya itu secara teoritik nanti akan berhenti di 25 mililiter titran itu ya. Nah, tapi kalau misalnya belum diketahui teoritiknya, masih masa orientasi, kasih sampel, nggak ada informasi konsentrasi, maka nanti Anda akan melakukan recording ini apa namanya
perubahan voltase itu setiap mungkin bisa 1 ml ya. Pas nol itu sebagai belangko berapa voltnya, potensialnya. Kemudian setiap 1 ml berapa, tambah 2 mili, tambah 3, dan seterusnya. Ya, nanti kalau ada satu lonjakan, nanti kita bisa smoothing dengan setiap 0,1 mililiter atau 0,2 mililiter. Ya, nah nanti secara prinsip itu akan ada kalau ini jadi perubahan voltase itu tergantung dengan titrannya ya. Kalau dia menimbulkan kenaikan potensial, maka nanti akan terjadi reaksi tiba-tiba melonjak ke atas. Tapi kalau titrannya membuat mereduksi potensial, ya nanti garisnya bisa begini. Ya, nah nanti tergantung titrannya yang dipakai itu apa. Ini juga bisa potensiometer itu merekod pH juga bisa. Jadi untuk asidi alkali itu juga bisa menggunakan potensiometer tapi elektrodanya diganti dengan elektroda pH. Itu ya. Nah, eh, nanti kita akan membuat apa namanya? Berapa sih sebenarnya angka tepat dari volumenya ini? Ini kan ada lonjakan jadi ya, tapi lonjakannya itu sebenarnya ada di daerah mana sih gitu. Nah, ini nanti kita bisa membuat persamaan derivat pertama. Kalau derivat pertama itu perubahan voltase tiap perubahan mililiter. Tiap mililiternya itu berapa? Nah, kalau grafiknya naik, maka derivat pertama itu nanti akan memiliki satu harga puncak. Ya. Tapi kalau gambarnya menurun, pasti kan begini. Masih ingat kan ya, derivatisasi integral dan sebagainya itu kan buatkan persamaan kuadratik atau parabolik itu ya. Terus eh, Anda bisa menggambarkan bahwa grafiknya nanti kurvanya naik ke atas atau bisa turun ke bawah. Kemudian kita juga bisa membuat derivat keduanya. Jadi kalau derivat kedua itu adalah dari perubahan ini per volumenya, ya, derivat kedua. Nah, itu nanti kurvanya akan menjadi begini, sigmoid. Apa ya, bukan sigmoid ya, tapi akan naik pada satu titik dia nanti lonjakannya terlalu besar begitu, kemudian menjadi kecil. Nah, ini kita bisa misalnya 24,7, 24,8, 24,9 derivat pertamanya adalah eh, ini ya, selisih ini ya. Selisihnya sini ke sini. Kemudian ini voltasenya ya, voltasenya pada 247 itu sekian, 248, 24,8 itu sekian. Derivat pertamanya berarti selisihnya ini ya 112 ya. 222 dikurangi 210, 120, 12, kemudian dibagi dengan delta volumenya. Deltanya ini tiap 0,1. 12 dibagi 0,1 ya jadinya gini ya, apa namanya, 120 itu ya. Derivat keduanya berarti nanti akan melihat perubahan ini. 180 kurangi 120, 60 ya. Nah, begitu. Oke, seterusnya. Kemudian nih lonjakan paling tinggi ada di mana? Nah, berarti nanti startnya ini lonjakannya kan dari sini tuh 120, dari sini ke sini itu derivat pertamanya 2.400. Berarti kayaknya nanti 25, sekian itu ya di antara titik ini nanti anunya apa namanya endpointnya. Nah, kemudian dihitung, jadi angka awalnya 25, kemudian di sini 240 dibagi dengan 12.000 ini dikurangi ini ya selisihnya itu ada berapa, dan ini dikalikan 0,1 karena dV-nya, di volumenya, delta volumenya adalah 0,1 mililiter. Sehingga kita akan memperoleh angka memang di 25,07 ya, dibulatkan lah ya.
sampai ini. Jadi kalau di record alatnya buretnya 25,0, 25,01, 25,1, maka nanti kamu akan melalui derivatisasi ini, perhitungannya ini, kamu akan menentukan angka di belakangnya satu desimal. Ya, ini 25,07. Jadi mau 25 menuju ke 25,1. Ya, itu untuk potensiometer. Nah, aplikasinya dari nitrimetri ini pokoknya adalah reaksi untuk yang memiliki amin primer. Ya, entah ini mau ngapain aja gugusnya silahkan. Ya, ini bisa dilakukan secara langsung. Bu, kalau misalnya NH2-nya ini dalam bentuk lain, seperti dalam bentuk ini, ini, ini kan aromatiknya ini ya, NH. Tapi NH-nya ini dia tidak primer. Maka kamu harus melakukan yang namanya memotong gugus. Ini kan bentuk ester gitu ya. Ini bentuknya begini. CO. Kemudian ini ngikat C lagi. Yang di sini ngikat N. Dan di sini H. Nah, bentuknya begini. Nah, kamu harus cracking di sini. Ya, dihidrolisis di sini. Biar apa? Biar nanti ini menjadi NH2 yang di sini menjadi COOH, karboksilatnya. Ya. Nah, nanti kamu akan mendapatkan gugus yang NH2, kemudian ini ada aromatiknya itu tadi. Ya, dan seterusnya. R-nya. Nah, ini kamu harus potong. Kemudian kalau gugusnya NO2, nah ini, maka Anda harus lakukan hidrolisis. Ini ada kloramfenikol punya gugus nitro. Nah, ini harus dihidrolisis, direduksi kalau ini ya. Oh, hidrolisis yang tadi. Salah ngomong. Nah, untuk reduksinya dia akan masukkan NH2 sehingga ini nanti menjadi NH2. Nah, kalian bisa pakai suasana asam, itu bisa pakai katalisator seng untuk mereduksi, atau dalam suasana basah kamu butuh aluminium untuk katalisatornya. Ya, untuk bisa sama-sama nanti setelah menjadi NH2 baru dilakukan titrasi dengan nitrimetri. Oke, kemudian ada banyak hal tadi berdasarkan gugus fungsionalnya. Kalau gugus fungsionalnya NH2 ya berarti langsung nanti bisa dilakukan titrasi dengan natrium nitrit. Kalau misalnya nanti reaksinya lambat, senyawanya tadi, maka Anda bisa menggunakan katalisator KPR atau NABR untuk mempercepat reaksi. Nah, kadang tadi kan di awal tadi saya sampaikan bahwa titrasinya itu harus pelan-pelan karena molekuler. Nah, Anda bisa lakukan dengan cepat tetapi butuh katalisator. Sehingga tidak perlu pelan-pelan, kemudian bisa di suhu kamar, tidak usah di suhu yang di bawah 15 derajat Celcius tadi itu. Ya, ini bisa dilakukan dengan cepat menggunakan KPR ini. Nah, senyawa yang reaksinya lambat itu disarankan sampelnya dilarutkan di HCl terlebih dulu. Di suasananya HCl, kemudian masukkan KPR, baru kemudian langsung titrasi. Ya. Nah, bisa juga kalau reaksinya ini reaksi terbalik ya. Jadi reaksi tidak langsung. Jadi dipakai HCl dan larutan baku berlebih tapi kuncinya. Ya. Nah, nanti kelebihan natrium nitrit itu nanti akan direaksikan dengan sulfanilat untuk mengetahui berapa kelebihan natrium nitrit tadi. Oke. Besok kita perdalam reaksi tidak langsung ini saat argentometri juga banyak.
Kemudian juga bisa menggunakan kalau senyawanya tidak larut HCl gimana, Bu? Ya, nanti Anda bisa melakukan dilarutkan dalam suasana basah, kemudian ditambah natrium nitrit, kemudian segera setelah itu diasamkan. Ya, jadi natrium nitritnya ditambah tidak berlebih, tapi kira-kira sampai 80% kebutuhannya. Nah, nanti kemudian apa namanya? eh, Setelah itu baru dilakukan reaksi atau titranya dibuka kembali, dilakukan titrasi kembali. Nah, itu untuk nitrimetri, silahkan di menit terakhir ini kalian bisa ngerjakan perhitungan untuk kontrol kualitas sulfadiasin, di mana sulfadiasin ini dibuat dalam sediaan sirup dan dia memiliki 250,3 bm-nya, berat molekulnya. Kemudian dari sirup itu, jadi kalau punya eh, sirup, misal ini botolnya sulfadiasin sirup. Nah, ini untuk ngeceknya Anda ambil 5 mili, ya. 5 milinya itu tepat, kemudian dimasukkan ke labu alas bulat, ya, volumenya 100 mili, ya. 100 mili. Ini juga kok enggak proporsional lehernya ya, enggak apa-apa. Kemudian diambil lagi 5 mili, baru ini nanti masuk ke Erlenmeyer. Ke Erlenmeyer, ini 5 mili, ya, 50 mili. Kemudian Anda lakukan titrasi, titrasi. Nah, Anda sebelum titrasi itu masukkan apa? Masukkan HCl, ya, HCl pekat masuk sini. Kemudian ditambah air 80 mili masuk sini. Kemudian dikasih tropiolin OO masuk sini, ya. Nah, ini jadi apa campuran. Kemudian Anda titrasi. Ternyata Anda butuh 5,17 mililiter titran. Kemudian ininya eh, apa namanya normalitasnya N-nya itu 0, kalau ini reaksinya karena molekuler, jadi normalitas sama molaritas sama ya. Ini 0,75. Oke, baik kita 75. Ya. Nah, kemudian hitung kadarnya. Apa yang harus diperhatikan bahwa rumus yang kita pakai adalah rumus untuk cairan, ya. Sehingga kadar itu kan biasanya dalam persentase itu kan akan ngomong mililiter titran, ya enggak? Oke, kali normalitas titrannya, kemudian kali berat kesetaraannya, angka kesetaraan atau BE. Ini nanti angka kesetaraan sama BE sama berat ekuivalen karena reaksinya molekuler gitu ya. Kemudian dikalikan pengenceran kalau ada. Oke. Nah, ini mililiter kali normalitas misalnya mol per mili berarti di situ masih apa namanya milimol. Kemudian kesataraannya ini dalam bentuk miligram per mili. Berarti nanti di sini ini satuannya menjadi satuan gram ya, Dek ya. Sorry, miligram. Kemudian di sini nanti kalau ini adalah
gram sampel, dikalikan normalitas untuk kesetaraan, ya. Kemudian ini dikali 100%. Oke. Gram per gram, sorry. Oke, kalau molaritas itu mol per liter ya. Berarti kalau ini mililiter kan berarti nanti harus dikalikan. Kalau kamu mau kesetaraannya ke miligram juga nggak apa-apa ya. Jadi nanti karena sorry ini biasanya naik 500 miligram. Nah, gram itu kan setaranya dengan kalau kita punya berat jenis itu 1 gram per mililiter, apa namanya eh, kesetaraan air, biji air itu kan 1 gram per mililiter. Nah, kalau Anda di sini ngambilnya 5 mililiter, berarti kan bobotnya sebenarnya dia dalam 5 gram. Kalau dari sini, karena ini mililiter, berarti yang di sini ini harusnya juga satuannya menjadi miligram, gitu. Maka kalau untuk cairan, Anda harus kalikan dengan 1.000 di sini, gitu. Untuk mengkonversikan dari eh, miligram tadi itu ke dalam bentuk gramnya. Oke. Jadi ini jangan lupa dikali dengan 1.000. Oke. Oke. Sudah ada yang bisa menghitung? Kita tagih besok ya. Waktu apa namanya pertemuan besok di saat kita luring di kelas ya jawabannya berapa untuk nitrimetri kita akan cocokkan. Silahkan nanti Anda eh, ini hitung dulu. Oke, gitu ya Dek ya, karena kita hanya ada satu SKS 50 menit, kita akan cukupkan untuk sesi hari ini. Kita ketemu di minggu depan. Minggu depan ada yang kelas Kamis nggak ya? Kayaknya, eh, karena hari Kamis itu ada tanggal 3, 32. Yang kelas C ya. Yang kelas C itu karena besok Kamis itu ada pengukuhan guru besarnya Bu Dwi Hendarti, jamnya jam 9, pas kita lagi acara, nggak mungkin saya tidak hadir karena harus bertugas dan sebagainya. Jadi jam 8 itu sudah mulai, mungkin sampai jam 10, sehingga mungkin yang kelas C nanti kita komunikasikan untuk minggu depan ya. Nah, oke. Oke, terima kasih untuk atensinya adik-adik semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mungkin kuliah daring lagi ada. Oke, oke, tetap sehat. Ditunggu di Jogja untuk kuliah lagi minggu depan dan UTS ya setelah itu. Kabar yang tidak menggembirakan. Matur nuwun, aku akhiri izin live ya adik-adik semuanya ya. Tetap sehat. Makasih, Bu. Oke, Makasih Bu. Terima kasih, Assalamualaikum. Bu. Terima Makasih kasih. Bu. Makasih. Aku Terima izin kasih Bu. live. Bu. Oke.